Halo. Hai Sir, gimana? Lebih cerah lagi loh hari ini. Siang hari ini wajahnya kelihatan ya. Gimana tadi makan siangnya Sir? Saya belum makan Oh siang. belum makan siang. Tapi Apa sudah kabarnya? ngopi sudah. Oh gitu, oke Sir. Tapi semangatnya tetap harus semangat pagi dong ya Sir ya? Iya. Oke Sir, untuk kita yang keempat pada siang hari ini, kita akan baking demo itu green tea berry cake, benar? Ya. Jadi ini sambil dua ya, sambil jalan. Iya. Ya. Yang satu ini yang green tea berry cake di halaman 35. Kita akan buat dulu sponge cake dengan rasa flavor green tea. Oke. Nih, Terry. Iya dah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya dengan Ridho, saya akan membawakan green tea berry cake. Iya betul. Masih dengar ya, Bu? Masih ya, masih konten ya. Ini kita bikinnya sponge cake dulu yang pertama, dan yang kedua kita bikin crumble. Kah, ayo Kah, kita Tapi potong ini. untuk nanti sirup berry cake-nya kita nggak demoin dulu ya. Cuman crumble Ini yang gede aja, sih. sponge cake. Ya ini 23 ya. Ini yang 8. Tapi yang kemarin itu 3/4 kita ya. bikin sponge-nya dulu. Kita pakai kuning telurnya 150 Dua gram. cuma 11 tambah 6. Satu telur utuh 50 gram. 18. Kalau yang kemarin dibagiin itu yang display kan isiannya kan Dan nggak untuk banyak. gulanya kita pakai 80 gram. 18 sama ininya enggak tunggu. Di emulsifier-nya kita Itu kan pakai 9. 10 gram. 12 lah. Dan kita pakai pancing pastanya 4 gram. Gampangnya Bu ya. Ini di sponge ini di resepnya loyang 20 ya Bu ya. Tapi kita pakai loyang 22 nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau yang pakai loyang 20 itu ada lebih tinggi. Karena pakai 22 ya merah sedikit. Ininya nggak sama sih. Nggak ada ini yang Terus, nggak ada isian kita yang lain. Oh, pakai isiannya si Evan ada ya. AC-nya. Kalau isian Evan ada mah bikin yang gede aja deh. Yang 23 aja. Kita pakai emulsifier. Kalau yang sponge Taiwan biasanya kebanyakan SP-nya dibalik sama bahan kering ya, sponge itu. Cuma karena ini versinya kita masukin ke dalam telur dan juga itu bahan B, dikocok hingga kaku. Lalu bahan keringnya kita ada 40 gram tepung protein sedang yang tadi dibilang ya, baru pakai kompas kita 40 gram. Kita pakai susu bubuk 5 gram. Kita pakai green tea-nya 5 gram. Kita pakai maizenanya 5 gram juga. Jadi 45 gram. Di contongan kan? Di kantong Tapi yang contongan. dipromosi ini adalah biar tea-nya wangi butter. Biasanya kan ibu kalau pakai butter pernah lihat ini double butter kan? Kita punya Prima Prestige Bu. Jadi yang sudah margarin bercampur aroma butter. Ini bukan Jadi isian. rasanya aromanya itu benar-benar medium Bu. Nanti kalau Berry. ibu cobain Yang- yang green tea, ibu cium dulu. Lu punya apa di sini? Butternya Nih, Sisa segini. enggak maksudnya. Casio tinggal Kita sisa pakai segini. 80 gram Prima Prestige, tapi ini udah saya cairkan. Tadi yang dilakukan ibu lihat bersama Ini ibu apa? bos dan masih ngotot dicair. Ah, Nah, ya ini kan? memang, Masih banyak tuh. ya. Oke, ini untuk dasar di sebelah. Ini kita bikin porsi kedua. Jadi gula, telur, dan SP. Nah, SP ini bukannya obat kedua, obat yang terpanadol, paracetamol, obat. Namun ini kalau Jawab bapak. Nah, itu SP itu seperti pemulakan, itu kemudian buku-buku itu yang fungsi. Nah, dia fungsinya stabilitas jantung. Ya. Kemudian jantung adalah menyatukan antara lemak dengan cairan. Jadi otomatis kalau pakai emulsi dia akan bertahan kurang lebih sampai 8 jam di suhu ruang. Jadi kalau misalnya dibuat sponge pakai emulsi teruskan mudah turun. Tapi pakai emulsi dia nggak masalah. Asal proses pembuatan benar. Oke.
Setelah itu kita campurkan bahan-bahan untuk Dapat 11. susu bubuk. Ya sih lebih satu, biasanya 10. Nah, untuk susu bubuk, saran saya kalau misalkan lebih dari 2 hari, dia kan lama-lama kan kena udara otomatis mengumpal. Sebaiknya disaring aja. Takutnya dengan dipotong dia masih mengumpal, kita makan dia akan bukan kecil. Nah, untuk margarin biasanya kalau saya di atas 250 gram itu sebaiknya dipotong. Fungsinya apa? Nggak ada namanya lapis Surabaya dan jarang sekali. Sekali dikasih pegang kasih ini, bablas dia. Karena kalau misalnya dipotong, Demen. dia lebih stabil. Kan? Iya, demen. Dicairkan. Bagus lah. Otomatis kalau misalkan ibu bikin tempo. Ngomong terus. Ya. Kalau tempo itu kan terdiri 5 warna. Kalau saya sih jangan melakukan adonan, jangan mencairkan semacam itu ke semuanya. Kalau untuk menstabilkan adonan tetap rata, ketika tetap rata, itu harus dibagi 5. Dan pewarnanya itu jangan dimasukkan ke dalam adonan, itu salah. Saran saya masukkan ke margarin. Ya, entah pewarna, margarin, entah pewarna, susu bubuk itu masukkan ke dalam margarin. Terkadang orang masuknya ke bahan kering dan coklat bubuk. Saran saya dengan ke margarin. Kenapa kalau misalkan ke bahan kering, otomatis dia nanti takutnya nggak akan campur rata karena lemak sama lemak dia lebih menyatu dengan lemak dengan cairan atau Ya udah emang 10 kan. bahan kering dia nggak akan Emang resepnya tuh 10 desain, cuman karena tadi Udah, salah udah. nimbang terigu. sorry kita bahas lagi ke redo. Nah dari yang 5 itu adonan kita bagi 5 terus ke margarin kita bagi 5 baru nanti pewarnanya masuk ke margarin yang diletakkan. Begitu pun yang dipotong juga. Kalau misalnya yang dipotong sebaiknya diaduk dulu, itu lebih stabil. Udah lah, cukup lah. Nah kalau misalkan si Rebo itu udah bagi 5 adonan bagi 5 dan si adonan margarin udah bagi 5 dan adonan bagi 5 baru kita aduk, sama-sama aduk, nanti ibu akan lebih maksimal. Nah ini sudah mengental. Nah, mengembangnya itu seperti apa sih? Ketika kita copot, misalkan ini bisa ya. Misalkan ini adonan ya. Adonan ketika kita angkat, dia nyata pelan itu udah mengembang. Atau kita tulis ini sudah ada gerakan itu sudah mengembang. Ya. Sudah mengembang. Nah, sudah mengembang seperti ini baru kita masukkan ke margarin. Masuk sejen. Ini kita Kasih minyak masukkan ke pating. Oh. Nah, ini green tea-nya kita masukkan. Bahan greennya tadi Iya, makanya lah. 40.000, 5 gram green tea, 5 gram Kebablasan. susu bubuk, 5 gram. Bungkusin 5 aja. Aja nah, kita Nanti masukkan, 5 Bu. baru dia Kita makan. ngaku tadi Bu ya. Ada pertanyaan tuh, tadi kan saya main beda kenceng. Ibu nggak nanya? Kenapa? Enggak ya, udah jawab semua ya Bu ya. Terakhir kalau saya kenceng. Setelah ini baru kita campurkan. Ini dia Prima Prestige margarin Bu yang dari kita yang sudah margarin bercampur butter. Nih sudah di pan kaku, udah kayak hidung Petruk ya Bu ya. Warnanya cakep Bu ya, hijaunya ya. Hijaunya bagus. Nanti jangan tambah pewarna hijau, kurang hijau di pas di adonan. Nanti pas proses penghijauan kitnya itu pas di open, dia kena panas, green tea-nya keluar, dia warnanya akan jadi lebih hijau. Aromanya juga enak Bu, karena benar-benar dari green tea ya Bang ya. Dari sini jelas Bu? Ya, Jelas ya? ada yang mau bertanya mungkin? Ya, ada pertanyaan nggak? Bapak Ibu ada yang ingin bertanya sejauh ini? Ya, yang di belakang jangan merem ya Bu ya. Iya. Udah nggak apa-apa ini aja, dapur sini aja Bang. Kalau ibu nggak mau nyuci capek bisa dimasukin. Cuman kalau ibu mau buat lagi, jangan dimasukin campur margarin di mixernya. Karena kalau sudah pakai margarin kan ada fat. Nanti kalau kuning telur kena fat dia nggak mau ngembang.
Cuman kalau nanti ini kan nggak ada yang pakai lagi nih, kita masukin aja nggak apa-apa ke dalam. Nah, proses yang dilakukan Pak Evan ini udah bagus banget ya Bu. Jadi kalau misalnya kick yang pakai di atas 200, kalau Ibu masukin langsung, adonannya akan cair. Tapi lebih baik dihomogenkan dulu adonannya, dicampur sedikit, diaduk, kan nanti mengental tuh, nggak bakal jatuh. Jadi insya Allah sepong Ibu itu nggak ada sendal jepit di bawah. Kalau Ibu langsung masuk banyak, dia akan lebih turun ke dalamnya. Jadi proses ini mengantisipasi kegagalan sih Bu. Itu triknya Bu. Jadi kalau Ibu, wah margarin sedikit banget, saya mau lebih moist lagi, lebih basah lagi. Kalau Ibu pakai 200, ya dicampurkan seperti itu. Jadi dihomogenkan dulu berat jenisnya adonan. Jangan sampai cair banget, dipancing, baru dimasukkan ke adonan. Nah ini timbangannya total itu 420 Bu. Jadi ini bisa langsung dibagi dua sama saya Pak Irfan. Nah, sekarang kita habis bikin sepong cake-nya. Ini dibakar di atas oven. Ukuran waktu sih belum tentu pas ya Bu ya. Kalau sepong cake tuh rata-rata di antara 25 menit itu udah pasti matang sih. Cuman kadang-kadang suhu oven turun naik. Jadi ya kita batasin aja di suhu 180 ya sekitar 22 sampai 25 bakar. Makasih saya Pepan. Yo, yang sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Yo, yang bertanya nanti langsung kita kasih hadiah, benar ya Chef ya? Iya. Salah satunya foto dengan Chef. Iya. Iya. Ayo, ada yang mau bertanya? Iya. Itu cakep banget warnanya ya Chef? Ya, hijaunya ini asli Bu, tanpa pewarna kan Bu ya. Pakai hijaunya dari green tea dan timbangannya sudah pas. Sampai dia tarik Bu di bolnya supaya ukurannya tepat. Tenang, sudah dihitung Mbak. Yang di belakang kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan? Oke, siap. Hah? 220 ya? Ini kita timbang dengan 220, itu udah pas, langsung kita bakar di 180 selama 25 menit, langsung kita bikin crumble-nya Bu. Saya Bu bikin crumble-nya, coba Ibu rasa crumble itu enak banget Bu, green tea-nya. Nah ini bikinnya sangat mudah juga. Untuk loyangnya jangan lupa dipoles dengan shortening atau lemak putih atau mentega putih supaya fungsinya ketika matang dia tidak menempel ya. Lalu kita panggang dengan suhu 180 derajat kurang lebih di sini 20 berapa sih? Di resep kurang lebih di sini berapa matangnya? Kurang lebih 20 sampai 25, 2 atau 22 ya. Nah ini Bu, buatnya supaya kiki Bu nggak bergelembung, ini bisa dibanting Bu, digebrak. Nah, udaranya keluar kan Bu, lihat tadi kan? Nah, ini baru kita open. Nah, habis ini kita bikin crumble-nya Bu. Crumble-nya gampang banget sih bikinnya. Kita dimulai cepat Bu, aku sudah bikin magic review, magic yang sudah jadi cepat. Kita bahannya adalah tetap pakai Prima Prestige. Buat green tea-nya kita pakai 90 gram Prima Prestige, gula pasirnya 66. Kita pakai biar 65, tepung terigunya 90. Kita pakai preparasi 60 dan pakai 7 gram green tea. Ini kita campur, kita aduk dalam bowl. Nanti baru kita open.
Ini disiapkan Bu, dicampur rata aja, nanti pakai tangan. Habis itu kita bakar dengan menggunakan loyang seperti ini. Dari sini bikin crumble ada pertanyaannya Bu? Biasanya kan kalau bikin crumble 1:1 ya, gula, tepung, sama margarinnya 1:1. Kalau ini ada beda karena kita biar berasa green tea-nya di crumble-nya. Ya, ada yang punya kesulitan nggak pembuatan crumble Bapak Ibu? Waktunya untuk bertanya dipersilahkan. Ya. Ibu belum pernah buat Bu? Iya sama kita saya juga belum pernah buat. Pernah makannya Bu? Pernah, sama juga kita Bu. Udah ada yang nyicip belum Bu kuenya Bu? Ayo, udah ada ya? Gimana rasanya? Enak dong. Iya. Itulah Bu kehebatan dari Prima Prestige Bu. Makanya sebelum memakai Ibu pakai dulu. Nah Ibu bisa rasain dari sekarang. Benar banget saya. Mudah-mudahan Ibu pakai Prima Prestige kita bisa ngadain 2 kali dalam setahun ya di Pekanbaru. Amin. Oh, amin. Iya. 2 kali dalam setahun dengan baking yang berbeda-beda ya. Itu ilmu banget Bu. Oke. Untuk ini ada yang mau bertanya Bu seputaran green tea sama crumble-nya? Saya nggak kaget. Iya. Ada yang mau nanya Bu? Yang di belakang jelas? Iya. Ibu jilbab merah yang cantik pakai kacamata belakang jelas Bu? Iya, Ibu, iya benar, top katanya. Saya ucapin terima kasih Bu, saya dibantu sama bos saya nih Bu, Chef Jun Bu. Ya benar bos, jadi temen bantuin saya Bu. Ya benar-benar baik kasih banget. Iya. Nah sudah ini nanti kita aduk di rata, nanti kita bakar. Nah ini kita buat kita aduk whipping creamnya 400 gram whipping cream, kita aduk hingga kaku. Jadi kita nanti olesnya spons, krim, blueberry-nya, krim lagi baru tumpuk. Nanti kita oles semua dicelupin dengan whipping cream lagi baru taburin green tea-nya. Nah ini dibantu sama Chef Evan Bu. Nah 400 gram whipping cream dan udah dibuat belum ini yang baru. Oke ini bos. Oke, sekali lagi untuk informasi untuk seluruh Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini ya. Nanti di akhir acara kita bakal ada door prize untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan cepat-cepat untuk beranjak dari tempat duduknya ya. Karena setelah ini masih ada beberapa menu lagi yang akan kita baking, kita demokan dengan chef-chef profesional kita tentunya. Nanti kita ada door prize di akhir acara, ada kompor, kemudian ada oven juga, ada rice cooker, ada blender. Jadi jangan kemana-mana. Siapa yang tadi malam sholat tahajud doanya terkabul, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang belum dapat door prize nanti jangan berkecil hati karena kalian semuanya pulang bawa ilmu. Bener ya Bapak Ibu ya? Iya, karena di kita masing-masing Bapak Ibu ada dapat bumbu resep. Ini bisa diaplikasikan di rumah tentunya nantinya dengan seluruh produk-produk dari Vilma. Ini ya Bu ya, 400 gram kita aduk. Smokingnya kita sudah jadi Bu. Tuh, nggak tunggu sampai 20 sampai 20 kita udah jadi Bu. Smokingnya seperti ini. Nah, kan saya dibantu sama Chef Evan. Ampun. Saya kira kan enggak Bu. Ngampot atasnya. Apa-apa ya Bu ya, namanya juga kata biasanya kan kalau kita angkat itu sama kakinya Bu, ini kepalanya doang Bu. Aman Chef. Sama ada. Ini kita aduk hingga kaku, hingga ngembang. Gimana Chef Jun? Nah ini crumble-nya jadinya seperti ini Bu. Memang tidak seperti crumble biasa, biasanya kan gumpal keras ya. Ini seperti mawar seperti ini aja sih Bu. Jadi memang tidak terlalu begini aja sudah cukup. Jadi nanti kita bakar langsung.
Chef arahin ke kamera, Chef. Iya. Ngegerumpal gitu aja ya, Chef ya? Iya, gumpal gini aja. Tapi kalau dimakan tuh rasanya kayak permen, Bu. Boleh kita cobain? Cobain aja, itu enak banget kayak permen. Jadi nggak usah butuh topping yang mahal-mahal, bikin crumble seperti ini. Tapi jangan lupa, Bu, ini enak karena Prima Prestige, Bu. Iya, tapi yang lain nggak bakal enak, Bu. Tepuk tangan dulu dong untuk Vilma, guys. Iya. Vilma Prestige ini kelebihannya tadi banyak banget ya, Chef ya. Mengandung real Dutch natural butter, kemudian ada aroma butter yang tentunya. Terus kue lebih mengembang, dapat disimpan di suhu ruang, tentunya warna dan tekstur menyerupai butter dan tidak ngedal. Cocok untuk butter cake dan butter cookies. Iya. Apalagi kalau ibu yang sebentar lagi nih, biasanya kan kalau pengusaha kue kering ya 4 bulan sebelumnya udah bikin sampel kan. Iya. Nah, ibu biasanya nih coba ibu satu apple to apple produk ibu pakai Prima Prestige. Itu lebih mudah, rasanya lebih enak banget. Costnya lebih jauh, Bu. Iya, benar. Ini terutama ibu-ibu yang emang pengusaha kue ya, kue lebaran biasa kan 3 bulan atau 2 bulan, 4 bulan biasa bikin sampel dulu. Iya benar. Nah ini apa namanya, mulai dari bulan ini deh kayaknya, Chef. Iya. Mudah-mudahan ibu pada beli. Nah, ibu coba di rumah. Itu konsep masih murah, ibu. Kalau sekilo aja yang Prima Prestige itu sekitar 50 ribuan sekilo ya. Kalau kita pakai buat kering paling di atas 200 itu sekitar 15 ribuan lah. Benar. Itu udah enak banget sih. Irit ya, Chef ya. Iya. Terus dapatnya itu lebih banyak. Terus apa lagi, Chef? Kayaknya lebih sebenarnya isiannya lebih enak gini, dengan kos yang murah, tapi kita bisa dengan rasa yang rich. Iya. Dan dapat untung yang sebesar-besarnya. Iya dong. Jangan salah, kue kering itu cuannya besar banget. Yes, benar. Karena Chef dulu mantan itu ya, pengusaha kue kering ya, Chef ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang misalnya kayak usaha hariannya tuh emang kue kering gitu, yang emang untuk lebaran atau hari-hari spesial gitu. Kayak sekarang kan ada mau Natalan gitu ya. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Iya. Ada nggak? Ada di sini yang emang usahanya itu yang udah gede banget semuanya. Oh enggak, merintis ya, merintis, baik Bu. Nah, mungkin di sini kan banyak keluarga juga di rumah ya yang belum pernah tahu itu keunggulan dari Vilma seperti apa. Nanti pulang dari sini, Bapak Ibu boleh jelaskan ke besti-bestinya atau ke keluarganya, pakai Vilma dong sekarang, nggak usah pakai yang lain lagi, karena harganya ekonomis, kemudian rasanya enak. Untuk buat kuenya itu juga cepat dan simpel ya. Oke, Chef, kita sampai di mana? Kita sampai di proses pemocokan whipping cream. Oke, buat whipping cream ya. Oke. Warnanya apa, Chef? Warnanya putih. Boleh request warna lain nggak, Chef? Kalau whipping cream biasanya putih. Putih. Karena dia ada basicnya itu dan susu. Nah, ini kebetulan kita sudah ada yang jadi. Kalau misalkan kita tunggu sampai 20 menit kan kelamaan. Iya benar. Nah, kita sudah jadi yang sulapan. Ini hasil dari proses pengocokan dan pembuatan dari Vilma Prestige ini. Barangnya hijaunya oke, hijau. Harumnya sampai ke sini loh, ya. Betul nggak Ibu-ibu? Harumnya sampai ke sini kan ya? Nanti prosesnya gimana sih? Prosesnya nanti ini cake. Terusnya dikasih whipping cream. Terusnya dikasih dengan buah blueberry, apricot blueberry, ya, yang dimasak dan resepnya sudah ada di Google Chef. Nah, setelah dikasih whipping cream dan blueberry, terusnya ditutup lagi dengan whipping cream yang setelah dikocok. Lalu kita tutup lagi dengan cake-nya, ya. Setelah itu pinggirannya kita kasih, pinggirannya dan atasnya ini kita kasih whipping cream. Fungsinya jangan tebal-tebal ya whipping creamnya. Fungsinya untuk menempelkan si yang ini crumble green tea, ya. Jangan lupa untuk crumble-nya Ibu, jangan seperti ada butiran-butiran seperti ini. Karena
Kenapa? Nanti kalau misalnya agak butiran-butiran seperti ini, agak tebal, ketika di cover, otomatis nanti dia nggak akan menyatu. Jadi agak, enggak. Butiran-butirannya agak tebal ya, seperti ini, agak tebal. Jadi kurang cantik nanti kuenya. Kalau ibu berbedak ibu cantik. Tapi kalau misalnya kue begini udah butiran agak kasar, nanti kurang cantik. Jadi alangkah baiknya ditekan-tekan sama garpu. Jadi dia otomatis nanti dia akan halus seperti pasir. Ya, jadi nanti kita kapar dengan si crumble. Semuanya terkapar baru kita kasih si minyak crumble green-nya. Oke, sudah chef. Yuk, ada yang mau nanya sampai di sini? Oke, siap. Aku ke sana. Iya. Ya, semangat banget ya. Sabar ya Bu ya, karena Gimana? fresh creamnya nggak dingin, jadi emang rada lama diaduknya, nggak mau kaku. Oke, siap, Chef. Ini ada yang mau bertanya dulu, boleh, Chef? Boleh. Oke, siap. Silakan, namanya dari mana, Mbak? Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dari Kampar. Saya mau nanya, Chef. Yang pertama, saya beberapa kali bikin sponge cake. Itu begitu keluar dari oven, itu dia turun. Itu kenapa? Dan yang pertanyaan kedua, untuk bikin crumble stock, misalkan mau ngestok banyak nih, itu tahan berapa lama? Di suhu ruang atau di chiller? Oke. Masih, Chef. Ya. Kalau buat cake biasanya suka turun setelah matang. Satu, pengikat di adonannya itu belum pas adonannya biasanya. Karena kalau sudah dia banyak udara dibakar tinggi, dia ambles. Yang buat di struktur spong itu adalah gula. Lihat di gulanya berapa banyak. Saya nggak bisa lihat. Wah, karena ini karena AB, karena itu tergantung resep juga. Kedua, ibu ngocoknya juga over mixing, itu bisa terjadi. Karena udaranya banyak kan, ngambil tinggi kan, pas masukin tinggi, dikeluarin pas. Ketiga, terlalu banyak pinggirannya diolesannya nggak nempel di dinding. Yang dinding itu dinding loyang biasanya itu juga menguatkan si spong cake. Betul. Ada lagi faktornya, di mana ibu melelehkan margarin terlalu pecah atau terlalu panas, yang kick emulsifier-nya kan udah nggak bekerja tuh, biasanya itu juga dapat terjadi seperti itu. Jelas ya Bu ya. Nah, buat yang crumble ini sebenarnya kayak kue kering Bu, menghilangkan kadar airnya, itu bisa tahan, bisa sebulan di suhu ruang aja masih bisa tahan. Ini saya bikin udah seminggu Bu di suhu ruang. Jadi masih, karena dia termasuk kayak kue kering, jadi lebih enak sih, jadi nggak pengaruh. Jelas ya Bu ya? Jelas, Bu. Makin krenyes lagi crumble-nya berarti ya, Chef ya? Iya, makin krenyes gitu ya? Makin krenyes. Makin krenyes. Berarti nanti itu jangan dibawa ke Jakarta lagi, tinggal untuk kita di sini aja. Iya. Oke, ada mau bertanya lagi Bapak Ibu? Iya, nih di depan. Oke. Ya, silakan Mbak. Baik, Chef, saya mau nanya, Chef. Pengganti yang prices apa ya, Chef? Tadi soalnya kita ke belakang pada habis, jadi mau beli nggak ada. Cuma yang ada butter oil, bisa nggak pakai butter oil lagi? BOS. Bisa Bu, cuman BOS kan judulnya pengganti butter Bu. Belum ada butter. Kalau cream fresh kan emang butter blend. Tapi kalau ibu aromanya butter, ya pakai BOS juga bisa. Jadi penggunaan BOS itu sebenarnya paling aktual 70% sampai 30% itu udah enak sih Bu. Margarin 70%, 30%-nya BOS. Jadi masih kita campur dua berarti margarin? Iya, dicampur dua. Oke. Terus yang kedua kan itu whipped cream ya? Iya. Boleh nggak diganti sama apa, baking cream fat? Ini sebenarnya juga kita karena whipping creamnya nggak beku, ini collab Bu, makanya diganti dengan Vilma Baker Cream Pad. Iya, ini pakai baking cream pad sebenarnya. Vilma langsung kan? Iya, langsung pakai Vilma nih Bu. Iya. Daripada pakai karena whipping cream harus dingin kocok jadi dia cepet kaku. Kita sudah 2 kali nggak mau kaku jadi diganti pakai Vilma Baker Cream Pad. Oke, boleh. Satu lagi ada, satu lagi katanya. Maaf, Chef,
Chef tadi ketinggalan, itu tadi dicairin dulu nggak Chef yang Filma presisnya tuh perlu dicairkan dulu? Dicairkan. Tadi saya cairkan. Gimana Chef, boleh? Apa? Kalau nggak usah dicairin, kan dia kondisi lembut tuh. Lebih baik dicairkan karena ngerinya kalau margarin nanti ibu nggak dikocok, jadi dia nggak makan. Itu dia ngobulet di spongnya, di adonannya dibakar nanti bolong. Margarinnya lebih cair. Thank you Chef. Iya. Keren banget ya, semuanya udah kejawab ya. Iya, udah kejawab. Yang keren lagi saya dibantu bos-bos nih bu. Iya. Kita kalau di atas mah bestie semua, Chef. Iya. Ada lagi mungkin yang dari sebelah sini yang ingin bertanya, silakan. Angkat tangannya aja. Yuk, Bapak Ibu. Yuk, hadiah menanti Anda yang bertanya. Ayo. Mau nanya? Yang di belakang mungkin? Oke, silakan Ibu. Namanya siapa, dari mana Ibu? Nama saya Tipu Siti Aminah dari toko oleh-oleh Bolu Tipu Pasir Putih. Yang saya tanyakan Chef, kalau bikin bolu kukus yang yang pakai loyang ya, itu kadang dia gelembung, terkadang ya Chef, kadang gelembung, kadang dia turun. Kalau dipotong dia tuh kayak berlubang gitu. Itu karena apa ya Chef? Sekian, terima kasih. Apinya terlalu besar. Jadi kalau yang bikin gelombang itu yang jelas apinya terlalu besar. Jadi kalau bolu kukus mau yang kayak brownies kukus gitu ya, mau rata, itu harus apinya sedang aja. Sama biasanya gini, ibu kalau dandangnya itu bolong-bolongnya gede, itu kan uap airnya banyak yang ini ya, lebih keluarnya lebih banyak. Jadi itu yang menyebabkan bisa gelombang. Jadi kalau mau tuh cari yang kukusannya itu pun yang lubangnya kecil-kecil gitu. Itu kalau gelombang pasti apinya terlalu besar. Itu aja. Atau kalau misalnya ibu punya kukusannya lubangnya gede-gede, nah ibu bisa akalin, dialasin lagi pakai kayak kain, yang kain itu, jadi kayak ada penghalangnya, tapi kan tetap masih ada pori-pori, jadi pori-porinya lebih kecil, seperti itu solusinya. Oke, gimana Bu? Sudah terjawab? Iya, pertama apinya, yang kedua bolongan dandangnya Bu. Kalau bisa yang kecil-kecil aja, benar ya Chef Gary ya? Ya. Iya, oke, ada yang mau nanya lagi? Oke, Chef di tengah, boleh silakan. Iya, kenalan dulu kita Bu, namanya siapa, dari mana? Halo, selamat siang. Iya. Oke, selamat siang. Filma pilihan profesional. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ibu keren banget. Nama saya Yanti. Saya dari Pekanbaru. Begini, tadi Chef kan tidak memakai krim tadi, nggak pakai full, apa namanya? Whipping cream, tapi pemakai Filma Baker Cream Fat. Yeah. Itu apakah pure itu aja atau ada komposisi yang ditambah, atau pakai gula atau pakai susu gitu? Ibu kalau misalnya Filma Baker Cream Fat itu biasanya kita tambahkan lagi gula cair kayak fruktos, dan bisa dikombinasikan dengan creamer kental manis, susu kental manis. Itu komposisinya berapa Chef gitu? Biasanya sih 1:1. 1:1. Jadi kalau misalnya ibu 500 gram yang Baker's Cream Fat-nya Filma, jadi 500 juga yang fruktos gula cair. Itu 500 gram juga? Iya, sama 1:1. Tapi kalau misalnya ibu mau dikombinasi dengan susu kental manis, tinggal kurangin aja. Misal mau ditambahkan susu kental manisnya 100-150, berarti gula cairnya 350, susu kental manisnya 150 gitu. Oke. Itu yang Filma Baker Cream Fat. Kalau yang Filma Pusaka White Baker Fat itu sama juga campurannya gitu. Filma Baker's Cream Fat atau yang Filma Pusaka White Baker Fat? Sama. Gitu. Cuma kalau pusaka hasilnya dia akan lebih kaku, lebih firm, jadi lebih kokoh.
Oke, makasih Chef. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yanti dong. Keren banget pertanyaannya Ibu ya. Iya.